Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu ya kita sudah sampai halaman 65. Bagi bapak-bapak dan ikhwah yang membawa kitab silakan dibuka halaman 65 ya. Kita akan membahas secara spesifik makna arsy dan kursi ya. Setelah sebelumnya membahas tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah ketemu ya? Baik, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, qala al-muallif rahimahullah. Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan wal arsyu fil lugati. Sudah ketemu ya? Wal arsyu fil lugati sarirul maliki. Ars secara bahasa adalah sarirul malik, singgasana raja. Sarir, singgasana raja. Secara bahasa, setiap raja punya singgasana, nah itu arsy. Buktinya disebutkan misalnya di dalam surah Yusuf ayat 100. Qala Allah Ta'ala fi an Yusuf ya. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Nah, ada kata al arsy. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Dan Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya atau menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana arsy. Singgasana raja ya. Itu satu bukti bahwa makna arsy itu adalah sarirul malik. Atau yang kedua disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 73 ya. Tentang kerajaan negeri Saba. Ratu Bilqis itu ya. Walaha arsyun azim. Dan dia si Bilqis, Ratu Bilqis ini memiliki arsy yang agung. Arsy yang dimaksud di sini singgasana 23 ya. 23 bukan 73. An-Naml ayat 23. An-Naml ayat 23 walaha arsyun azim. Dan dia yaitu Bilqis maksudnya memiliki arsy atau singgasana yang besar. Nah, itu makna secara bahasa. Nah, sementara wa amma arsyur rahman alladzi istawa alaihi, sementara makna arsy-nya Allah zat yang maha rahman yang mana Allah beristiwa bersemayam di atasnya adalah apa? Fahuwa arsyun azim muhitum bil makhluqat wa huwa a'laha wa akbaruha. Nah, sementara arsy Allah zat yang maha rahman yang dimana Allah istawa di atasnya atau bersemayam di atasnya adalah arsy yang agung yang meliputi seluruh makhluk. Dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi, a'laha wa akbaruha, dan makhluk yang paling besar. Jadi kalau ditanya makhluk Allah yang paling besar itu apa? Arsy. Makhluk Allah yang paling besar itu arsy. Nah, meliputi seluruh makhluk.
Nah, ini diterangkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Qol mas samawatu sab'u wal araduna sab'u indal kursiyyi illa kahalaqatin mulaqqatun fi ardi falatin." Tidaklah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ya, di sisi atau dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala maksudnya, melainkan seperti sebuah halaqah. Halaqah itu ya, bisa cincin atau gelang ya. Mulaqqatun fi ardi falatin, yang dilempar di tanah yang lapang, tanah yang luas, atau padang Sahara kalau di situ ya diterjemahkan. Artinya tanah kosong yang luas. Itu adalah kursinya, sementara cincin atau gelang itu adalah 7 lapis langit dan bumi. Wah, seperseberapanya itu. Itu jauh sekali kan? Padahal bumi, langit bumi yang kita lihat aja kita nggak ngerti seberapa luasnya, seberapa lebarnya, seberapa panjangnya. Tapi jika dibandingkan kursi, baru dengan kursi. Baru dengan kursi aja udah seperti itu perbandingannya. Maka dalam surah Al-Baqarah kan ayat 255. Ayat kursi itu kan jelas. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Jadi kursinya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Nah, di dalam hadis ini dirinci perbandingan luas kursinya Allah dengan langit dan bumi seperti tadi gelang atau cincin yang dilemparkan ke tanah lapang, tanah luas. Cincin atau gelang itu adalah 7 lapis bumi dan langit, sementara tanah luas yang lapang itulah kursi. Kursi. Arsy belum ini baru kursi. Baru kursinya Allah Ta'ala. Nah, inna padlal arsy alal kursi, dan sesungguhnya ya, keutamaan arsy atau besarnya arsy dibandingkan dengan kursinya Allah, kafadlil falati ala tilkal halaqah. Seperti ya, besarnya tanah luas yang lapang itu dibanding dengan gelang atau cincin tadi. Jadi yang jadi gelang itu sekarang kursinya. Tanah luas yang lapang itulah arasnya. Bisa dibayangkan betapa luasnya aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Di atas jagat raya. Maka itu disebut a'laha wa akbaruha. Arsy Allah itu yang makhluk yang paling besar dan yang paling tinggi. Makanya Allah di atas arsy, lebih tinggi lagi berarti kan. Jagat raya itu secincin. Secincin itu 7 tadi. Ya, itu. Ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian qala al-muallif rahimahullah fi ar-risalah al-arsyiyah. Muallif yang dimaksud di sini siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu penulis Fatawa Al-Kubra ya, Al-Hamawiyah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah mengatakan dalam risalah Al-Arsyiyah, wal hadis lahu turuk. Hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan. Wa qad rawahu Abu Hatim wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa Ahmad fil Musnad wa ghairihim. Hadis ini juga disebutkan oleh Abu Hatim, oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dan yang lainnya. Artinya bisa dijadikan hujjah hadis ini tadi, yang menggambarkan perbandingan kursi dengan 7 lapis langit dan bumi dan
menggambarkan perbandingan antara kursi dengan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal kursiyyu fil lughah, sementara kursi dalam bahasa adalah as-sarir. Ma yuk'adu alaih, ma yuk'adu alaih, sesuatu yang diduduki. Maka dalam bahasa kita kenal ada istilah kursi. Itu adopsi dari bahasa Arab itu. Bahasa Indonesia nggak punya itu. Punya bangku barangkali. Bangku ya. Bangku itu dari mak'ad. Nah, biasa kalau di kita bangku itu yang panjang ya. Nah, kursi itu bahasa Arab. Kursi itu memang tempat yang diduduki. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita. Tapi jika kursi itu dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Ta'ala, artinya lain. Ammal kursiyul ladzi adofahu Allahu azza wa jalla ila nafsihi, dan adapun kursi yang Allah sandarkan pada dirinya, fahuwa maudhi'u qadamaihi ta'ala, ya, adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Allah punya kaki? Nah, jangan dibayangkan. Itu. Apa ada keterangan dalam hadis bahwa Allah punya kaki? Ada. Gimana? Ada nggak kata kaki di situ? Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nah, nggak ada kata. Ini ada dalil yang secara tegas menyebutkan kaki. Kalau itu kan antum udah tafsir tuh, masa berangkang? Nah, itu udah ini antum udah bahaya juga itu. Bahaya tuh antum tuh. Nah, masa berangkang? Antum nggak punya dalil itu. Ya. Itu hati-hati itu ya. Nah, dalil yang menegaskan Allah punya kaki itu penjelasan dalam surah Qaf itu. Qaf. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Pada hari di mana kami berkata kepada neraka jahanam, kamu sudah penuh belum? Iya kan? Itu Allah tanya, halim talati. Watakul, si jahanam itu berkata, hal min mazid. Apa masih ada tambahan lagi? Jadi dia masih terus minta tambahan penduduk jahanam. Nah, kalau kita baca tuh tafsir ayat ini, Rasul menjelaskan sampai akhirnya Allah yadau qadamahu fiha. Allah meletakkan kakinya di dalam neraka jahanam itu sampai dia menggap gitu. Itu. Ya, meletakkan kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu disebut wadu aqdamah. Nabi menjelaskan. Nah, itulah dasar yang menunjukkan bahwa Allah itu punya kaki. Dan kursi itu adalah maudhi'u qadamaihi. Qadamaihi azza wa jalla. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalilnya ini, al-kursiyyu, kata Abdullah bin Abbas, al-kursiyyu maudhi'ul qadamain. Kursi itu, maksudnya kursinya Allah Ta'ala adalah tempat kedua kaki. Wal arsu la yaqdiru qadarahu illallahu azza wa jalla. Sementara ars itu tidak ada satupun yang bisa mengukur seberapa besarnya ars kecuali Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla. Itu. Nah, dalam asar as-sahabah Abdullah bin Abbas inilah diterangkan bahwa kursi itu maudhi'u qadamain. Maudhi'ul qadamain. Hadis rawahu Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, dan beliau mengatakan innahu ala sarti as-sahihaini. Hadis ini berdasarkan syarat dari Imam Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan secara marfu, tetapi waswab annahu mauquf. Tapi yang benar ini adalah hadis mauquf, tapi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, jadi jelas ya makna ars dan kursi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'na alladhi dzakarahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil kursi huwal masyhur baina ahli sunnah. Dan makna kursi yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ini
Inilah dia makna yang masyhur, yang populer di kalangan ulama ahlus sunnah. Bahwa kursi itu adalah tempat kedua kaki. Wa huwal mahfudhu anhu. Inilah riwayat yang terpelihara dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa ma ruwiya annahu al-ilm fa ghairu mahfudh. Nah ini. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas katanya kursi itu adalah ilmu, artinya annal kursi huwal ilm ghairu mahfuz. Ini enggak benar. Ya, jadi enggak ada riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan katanya kursinya Allah itu artinya ilmu. Hadza la ghairu mahfuz ya. Ini batil. Wa kadzalika ma ruwiya anil Hasan al-Basri annahu ya annal kursiyya huwal arsy. Begitu juga riwayat dari Abdullah dari Hasan al-Basri yang katanya kursi Allah itu adalah arsy. Annahu hunya kembali kepada al-kursi, al-arsy adalah arsy. Wa huwa dhaif la yasihu anhu. Ini adalah riwayat yang lemah, maka tidak sah disandarkan kepada Hasan al-Basri. La yasihu anhu qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, ini ditegaskan oleh Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau. Nah, maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian kalau ada orang mengatakan kursi itu adalah ilmu, itu enggak benar. Enggak ada rujukannya. Lah itu dari riwayat Abdullah bin Abbas, itu ghairu mahfuz. Ya, riwayat yang tidak bisa diterima. Oh, katanya ada Hasan al-Basri mengatakan kursi itu adalah arsy, ini juga dhaif. Fas-sahih annal kursiyya apa itu? Annal kursiyya huwa mawdi'u al-qadamain. Kursi itu adalah tempat kedua kaki. Nah, jadi ini Bapak-bapak ya dan ikhwah sekalian, makna arsy dan kursi itu berbeda. Gitu. Jadi nggak sama. Jadi ada kursinya Allah, ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya tadi. Kalau makom Ibrahim itu betul apa salah? Makom? Tempat sucinya kaki Nabi. Betul. 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 Makom Ibrahim itu betul. Dan memang kalau antum pernah ke sana kan pasti lihat ada bekas kakinya Nabiullah Ibrahim. Walaupun nggak tahu itu imitasi, katanya sih saya dengar yang ditutup pakai kaca itu. Yang bening-bening itu. Yang aslinya diamankan katanya, yang aslinya. Allah alam tapi ya. Saya dengar itu imitasi gitu ya. Kayak replika begitu, replika. Karena kalau ya itulah banyak orang musyrik ya. Yang haji umroh itu banyak juga orang musyrik. Kan tempatnya emang di situ, tempatnya gitu. Bukan ininya, ya apa? Bukan harus asli tempat pijakan Nabi Ibrahim, tapi emang tempatnya posisinya di situ posisinya. Makom. Makanya kalau penuh kan kita boleh bergeser, tidak harus persis di belakang makom Ibrahim. Tapi yang utama memang sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Tapi kalau penuh kita boleh bergeser ke tempat yang kira-kira longgar ya untuk bisa dan penuh terus, harus berdesak-desakan. Baik. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tentang arsy dan kursi. Nah, sekarang kita masuk bab baru nih. Bab ke-11. Ini udah pernah kita bahas di dalam kitab Al-Qawaid Al-Musla tentang ma'iyah. Masih ingat enggak? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Kan orang mengatakan kalau di atas arsy itu berarti Allah butuh tempat. Sedangkan Allah itu kan terpisah dari makhluk ya. Berarti makna di atas itu kan bukan di dalam arsy. Berarti kan di luar arsy. Tidak diliputi oleh arsy gitu. Ya. Terus yang antum tanyakan? Itu maksudnya istiwanya kan belum, untuk menjelaskan itu bagaimana.
Istiwa itu bersemayam di atas aras. Jadi Allah berada di atas aras. Artinya enggak di arsnya kan. Kalau di arsnya kan berarti Allah butuh tempat. Di sebelah pemahaman. Ya. Nah ini yang kita udah bahas kemarin kan. Jadi ketika kita berpikir seperti itu, artinya apa berarti? Ya kita sudah melakukan apa namanya? Sudah melakukan tamsil atau tasbih. Maka jangan pernah kita membayangkan ketika Allah mengatakan summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ketika kita mengatakan oh berarti Allah butuh tempat gitu ya, membayangkan. Itu kita sedang disadari atau tidak, kita sedang melakukan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau tamsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka jangan pernah ada bayangan seperti itu. Allah itu, kalau saya mikir gini, Allah terpisah dengan makhluk, tidak bersatu. ya itu betul. Allah ba'in, al-khaliq ba'in minal makhluk, betul sekali. Artinya kalau istiwa aras berarti nggak di ars. Allah di atas aras, istiwa di atas aras, bersemayam di atas aras. Cuma kita jangan sampai membayangkan, oh Allah apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata bersemayam. Kalau raja bersemayam di atas aras berarti kan duduk di atas aras kan gitu. Ya gitu kan. Oh berarti Allah butuh tempat, nah gitu kan. Nah kesimpulan itu yang keliru gitu. Kenapa? Karena dia sudah melakukan tasbih dulu. Padahal para ulama ahlu sunnah wal jamaah ya ketika mendapatkan ayat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengimaninya, ya, yu'minu biha wa yusbituha, dan menetapkannya min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala tasbihin wala tamsilin wala takyifin. Ini kaidah ya yang kita sudah pernah bahas. Masih ingat kan? Jadi kita harus mengimani. Allah bilang Allah istawa di atas arsy, kita imani. Dan kita harus menetapkan bahwa betul Allah itu istawa di atas arsy. Tapi min ghairi ta'til, tanpa kita tolak maknanya, wala tahrif, tanpa kita rubah maknanya dari istawa menjadi istaula misalnya, jangan dirubah. Wala tasbih, jangan diserupakan, wala tamtsil, jangan disamakan, wala takyib, jangan dipertanyakan. Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, kan itu dalam surah Asy-Syura ayat 11 ya. Nah itu Pak Prisko. Tapi betul memang Allah terpisah dengan makhluk ya. Allah tidak hulul, tidak menyatu dengan makhluk. Karena Allah itu ya maha besar. Arsy Allah makhluk yang paling besar. Allah jauh lebih besar. Allah jauh lebih besar. Nah, udah gitu aja. Tapi Allah istawa di atas arsy, ya sudah. Karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya beristiwa di atas arsy. Saya untuk membantah apa namanya, Allah butuh tempat itu. Iya. Ya tadi orang yang mengatakan kalau gitu berarti Allah butuh tempat kan gitu. Ya, orang yang ngomong gitu sebenarnya dia sadar atau tidak telah melakukan tasbih sebenarnya. Nah akhirnya karena dia melakukan tasbih, lalu apa? Dia melakukan taktil sekaligus melakukan tahrif. Jadi nah itu numpuk-numpuk jadinya kesalahannya. Karena berangkat dari tasbih itu. Nah oleh karenanya ya sudah, kita itu mengimani, menetapkan tanpa kita tolak, tanpa kita rubah, tanpa kita tasbih, tanpa kita tamsil, dan tanpa kita takyif gitu ya. Ada satu lagi misalnya, ada keterangan tanpa ditakwil juga. Ya sudah, pokoknya apa adanya seperti itu yang kita pahami. Istiwa bersemayam paham ya sudah. Paham arti bersemayam, paham. Ya sudah. Itu bukan seperti matahari istiwa. Kalau istiwa matahari itu apa artinya? Berarti di tengah-tengah ya. Persis. Tidak sama. Tidak sama seperti itu. Karena tadi laisa kamislihi syai'un itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Na'am.
Baik, sekarang kita masuk ma'iyah ya. Ini penguatan aja, merefresh ya. Jadi Allah Ta'ala sudah menetapkan untuk dirinya, asbatallahu ta'ala li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallam annahu ma'a khalqihi. Nah, Allah telah menetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, begitu juga berdasarkan lisan, keterangan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu bersama makhluk. Mana dalilnya? Banyak ya. Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Innallaha ma'al mu'minin. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Dalam surah Toha ayat 46, dalam surah Al-Anfal ayat 19. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Satu ya. Ini dipahami dengan baik. Yang kedua, innallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang mukmin. Yang ketiga, perkataan Allah kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Innani radhiyallahu anhu. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Atau Nabi Musa dan Harun ya. Nanti bisa dibuka lagi. Kemudian dalam sunnah, dalam hadis Nabi, riwayat Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi dan Abu Nuaim, Nabi mengatakan, afdalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Seutama-utama iman adalah apa? Kamu tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, dan berdasarkan hadis Nabi kepada Abu Bakar, li sahibihi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa huma fil ghar, waktu itu beliau berdua sedang berada di dalam gua. Gua apa namanya? Gua Sur. Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Nah, ini ma'iyatullah ma'a khalqihi. Kebersamaan Allah dengan makhluknya. Nah, maksudnya apa? Maka jika kita tidak paham, ada sebagian orang yang mengambil kesimpulan, tuh kan Allah ada di mana-mana. Kan Allah sendiri yang bilang, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah ada bersama kalian dimanapun kalian berarti kesimpulannya apa? Allah ada di mana-mana, katanya gitu. Bagi yang nggak paham, kesimpulan sederhana seperti itu. Nah, saya Ibnu Utsaimin, beliau mau menerangkan yang benar itu seperti apa, memahami ayat-ayat yang menunjukkan kebersamaan Allah bersama makhluk. Nah, wa qad ajma'a ala dzalika salaful ummah wa a'immatuha. Para ulama salaf ya, telah bersepakat bahwa makna al-ma'iyah dalam bahasa artinya memang secara mutlak al-muqaranah wal musahabah. Ya, bersama dan menemani itu kata ma'iyah secara mutlak. Akan tetapi konsekuensi makna ma'a ya itu berbeda-beda. Bikhtilafil idhofah wal qara'in wasyaq wal ahwal. Sesuai dengan adanya perbedaan penyandaran, adanya perbedaan ya, pertalian, adanya perbedaan konteks, asyaq wal ahwal, dan adanya perbedaan keadaan. Kadang memang makna ma'a itu artinya bercampur. Kadang-kadang sesuai konteksnya. Contoh, kita mengatakan dalam bahasa Arab, ja'altul ma'a ma'al laban. Ja'altu al-ma'a ma'al laban. Aku mencampurkan antara air dengan susu. Berarti kan tercampur. Ikhtalato bainal ma' wal laban. Bisa makna ma'a itu artinya campur. Dalam konteks air dan susu. Atau kopi dan air misalnya. Ya. Ada ikhtilat, ada percampuran di situ. Konteksnya karena air dan susu atau air dan kopi misalnya. Tapi kadang juga makna ma'a itu taqtadi tahdidan wa inzaron. Ya, berkonsekuensi maknanya adalah ancaman dan peringatan. Tahdid wa inzar. Contoh, kama yaqulu al-mu'addibu lil jani idhhab fa'ana ma'ak.
sebagaimana seorang pendidik, ya, seorang pelatih, muaddib itu ya pendidik ya. Lil jani, jani itu sebenarnya ya seorang murid yang melakukan kesalahan. Makna al jani itu jinayah ya, melakukan kesalahan. Jadi seorang pendidik dia berkata kepada muridnya yang melakukan kesalahan, idhab, pergi kamu, fa'ana ma'ak, fa'ana ma'ak, maka aku akan selalu bersamamu. Kalimat fa'ana ma'aka di sini itu menunjukkan ancaman. Silakan kamu pergi, kemanapun kamu pergi, aku bersamamu, ngawasi. Nah itu makna ma'a di sini adalah tahdid atau inzar. Tapi kadang-kadang ma'a juga artinya nasron wa ta'yid. Nasr itu pertolongan, ta'yid itu menguatkan. Seperti misalnya ya, ketika ada orang berkata kepada seseorang yang meminta tolong kepada dia, ya, yaqulu liman yastagisu bihi ana ma'aka ila ghairi dzalik. Ya, aku bersama kamu, aku bersamamu. Itu artinya aku akan kuatkan kamu, aku akan tolong kamu. Ana ma'aka, ana ma'ak. Ya. Kan dalam bahasa sehari-hari begitu juga ya. Aku bersamamu, aku ada bersamamu kan gitu. Walaupun sebenarnya secara fisik jauh. Misal kita telepon Mas Anin. Mas Fahmi, ini gimana nih? Waduh, aku dikucilkan ya di sini. Misalnya kata Mas Anin. Lalu kata Mas Fahmi ingin menguatkan Mas Anin, mendukung, mensupport. Lalu kata Mas Fahmi, ana ma'ak, aku bersamamu Mas Anin. Padahal dia di sini, antum di mana gitu ya. Antum di Bantul, Mas Fahmi di sini. Tapi ketika antum mendengar Mas Fahmi mengatakan ana ma'aka, saya ada bersamamu, antum kan merasa ada yang mensupport kan? Nah, walaupun aku ada di pihakmu, aku bersamamu. Nah, itu jadi tergantung konteks. Nah, itu contoh lain. Jadi ma'a itu artinya tidak harus berdekatan. Nah, ja'a Khalid misalnya ma'a guru bi asyams. Itu namanya maf'ul ma'iyah ya. Ja'a Ali wa guru basyamsi. Biasanya ma'anya enggak disebut ya. Jadi Ali datang bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Wa guru basyamsi. Nah, itu maf'ul ma'iyah ya. Baik, itu contoh-contoh lain ya. Nah, Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kata ma'a itu maknanya dia bisa berubah-ubah. Sesuai konteks, sesuai keadaan, sesuai penyandaran. Disandarkan pada siapa? Ya, itu akan kalau disandarkan pada makhluk dan pada Allah menjadi berbeda artinya. Gitu. Nah, jadi sandarannya siapa itu akan merubah makna. Nah, akan maknanya berubah gitu. Nah, ada sebagian orang mengatakan bahwa ya, asal makna ma'a itu berbeda-beda sesuai dengan konteks tadi ya. Sesuai dengan sandaran, sesuai dengan pertalian yang ada. Dan sebagian orang menamakan ini dengan musyakkikan. Ditaskikil mustami hal huwa min qabili al mustarok alladhi ittahada lafzuhu wa ikhtalafa ma'nahu. Nah, nazrun li ikhtilafi muqtadahu wa hukmu. Jadi kata ma'a itu sebagian orang menyebut dengan musyakkik. Karena kata ma'a itu membuat orang yang mendengar ragu-ragu gitu. Ini artinya yang mana? Ma'a itu. Ma'a apakah artinya sesuatu yang bercampur? Atau artinya tadi ancaman? Atau artinya tadi bantuan, pertolongan? Nah, ini
yang ada taskik di sini. Taskik itu apa? Ragu-ragu. Ya, ragu. Secara lafaz sama-sama ma'a, tapi secara makna bisa beda-beda. Melihat dari sisi konsekuensi ya, dan hukumnya. Atau kata ma'a itu adalah kalimat yang disebut dengan al-mutawati. Apa itu al-mutawati? Mutawati tadi musyakkik ya, lawan katanya. Mutawati itu atau mustarok tadi ya. Mustarok itu tadi sama bunyinya tapi beda Kalau mutawati alladzi ittahada lafzuhu wa ma'nahu, yaitu kata yang lafaz dan maknanya sama. Karena kembali kepada makna asal gitu ya. Nah, yang benar ma'a itu adalah nau'un minal mutawati. Adalah di antara jenis kata yang mutawati. Yang ya, maknanya, lafadznya sama, maknanya juga sama. Nah ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Tapi tadi dia bisa berubah sesuai dengan sandaran, pertalian, keadaan. Konteks itu bisa berubah. Nah, maka kata lafad ma'iyah al-mudhaf ilallahi ta'ala, ya, kata ma'iyah yang disandarkan kepada Allah Ta'ala itu musta'malun, digunakan fi haqiqatihi la fi majazih. Digunakan ya sesuai hakikatnya, bukan secara majazi, bukan secara kiasan, bukan, memang secara hakikat. Hanya ma'iyah Allah terhadap makhluknya itu adalah ma'iyah yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jadi jangan kita samakan ma'iyatul khalqi bil makhluk wa ma'iyatul khaliqi bil makhluk. Ya, kebersamaan makhluk dengan makhluk, kebersamaan Allah sang pencipta dengan makhluk itu enggak sama. Beda. Itu ya, paham ya? Nah, falaisa kama'iyatil makhluk lil makhluk. Jadi ma'iyatullah itu tidak seperti kebersamaan makhluk dengan makhluk. Bal hiya a'la wa akmal. Akan tetapi kebersamaan Allah dengan makhluk itu artinya lebih tinggi, lebih sempurna. Gitu. La yulhiquha minal lawazim wal khosais ma yulhiqu ma'iyatal makhluk bil makhluk. Jadi tidak sama dengan kekhususan-kekhususan yang ya, ada pada kata ma'iyah, kebersamaan makhluk dengan makhluk. Gitu. Nah, lalu sebagian ulama salaf mereka menafsirkan kata ma'iyatullah li khalqihi itu sebagian ya, dikatakan qad fassara ba'du salaf makna ma'iyatullahi ta'ala li khalqihi wa huwa bi ilmihi bihim. Artinya kebersamaan Allah dengan makhluk itu artinya ilmu Allah bersama mereka. Ma'iyatullah itu maksudnya ilmunya Allah. Sebagian ulama salaf menafsirkan kata ma'iyatullah bil makhluk atau li khalqihi adalah ilmunya Allah terhadap makhluk, bi ilmihi bihim. Nah, itu. Wa hadha tafsir lil ma'iyah bi ba'di lawazimiha. Nah, ini adalah tafsir terkait dengan makna ma'iyah ya, berdasarkan sebagian konsekuensinya. Nah, ini dilakukan apa tujuannya? Untuk membantah pemahaman Jahmiyah. Alladzina qalu, di mana mereka mengatakan innallaha bi dzatihi fi kulli makan. Allah Ta'ala itu zatnya ada di mana-mana. Itu pemahaman siapa? Jahmiyah. Innallaha Ta'ala bi dzatihi fi kulli makan. Sesungguhnya Allah Ta'ala zatnya ada di mana-mana, ada di setiap tempat. Gitu. Nah, ini ya dibantah dalam rangka untuk membantah orang-orang Jahmiyah. Nah, dan mereka berdalil dengan ya beberapa ayat diantaranya surah Al-Hadid. Jadi orang Jahmiyah itu ketika mereka bilang Allah ada di mana-mana, punya dalil tidak? Punya. Mana dalilnya? Di Al-Hadid. Wa huwa ma'akum aynama
kuntum. Innani ma'akum asma'u wa ara. Innallaha ma'al mu'minin. Itu juga sama dalilnya itu. Orang Jahmiyah. Sehingga mereka berani mengatakan bahwa zatnya Allah itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Nah, kemudian para ulama salaf menjelaskan, ya, bukan begitu. La yuradu minal ma'iyati kaunullahi ma'ana bidzatihi. Jadi yang dimaksud kebersamaan Allah dengan makhluk itu artinya bukan berarti Allah ada bersama kita secara zat, bukan. Fa inna hadza muhalun aqlan wa syar'an. Ini nggak mungkin, mustahil itu. Kalau Allah secara zat ada bersama kita. Kenapa? Wah, Allah maha besar kok. Bagaimana? Bumi aja nggak mungkin muat. Iya kan? Itu. Allahu Akbar. Jadi nggak masuk akal. Orang-orang Jahmiyah itu nggak masuk akal pandangannya. Juga tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus ini menafikan, ya, ma wajaba min uluwihi ta'ala wa yaqtadi an tuhita bihi mahlukatihi wa huwa muhal. Dan kalau kita pahami Allah secara zat ada bersama kita, berarti ini telah menafikan sifat wajib Allah Ta'ala yang tinggi. Allah ada di atas. Nah, itu ditabrak tuh kalau ada orang berpendapat Allah secara zat ada bersama kita. Merendahkan. Nah ini. Itu mah bertentangan. Kan katanya Allah tidak butuh tempat. Nah, untuk bersama kita kenapa harus ada di mana-mana? Berarti kan butuh tempat juga. Berarti Allah gimana tadi? Tempat juga kan? Untuk bersama kita harus ada di mana-mana kan? Kalau menggunakan logika mereka maksudnya. Iya. Iya betul. Nah, jadi sebenarnya mereka itu bingung. Di satu sisi mereka benar memang Allah tidak butuh tempat, itu benar, pernyataan itu benar. Tapi jika pernyataan itu lalu digunakan untuk menolak Allah tidak istawa di atas arsy, itu jadi keliru. Itu karena sejatinya mereka pun sebenarnya ketika mengatakan Allah ada di mana-mana secara zat, nah berarti balik lagi ke mereka kan, artinya nyiprati mereka sendiri kan, sesuatu yang mereka bantah tapi mereka lakukan sendiri, itu bingungnya mereka. Nah ini ya Bapak Ibu, Bapak-bapak dan sekalian. Nah sekarang kita ini yang pernah juga kita bahas ya. Bahwa kebersamaan Allah dengan makhluk itu ada berapa macam? 2. Yang pertama apa? Ma'iyah ammah, ma'iyah khosoh. Itu ya. Apa itu ma'iyah ammah? Yaitu Allah meliputi seluruh makhluk. Baik dia orang mukmin, maupun orang kafir, maupun orang baik, maupun para pendosa. Nah, tapi ma'iyah amma itu berarti ma'iyatullah ma'a mahlukatihi fil ilmi wal qudrati wat tadbiri was sultan wa ghairi dzalika min ma'ani ar-rububiyah. Nah, jadi ma'iyah amma itu artinya apa? Ma'iyah amma itu artinya ilmunya Allah senantiasa membersamai seluruh makhluk siapapun mereka. Jadi ma'iyah amma itu artinya ilmu tadi. Al ilmu wal qudrah wat tadbir was sultan. Yang ada kaitannya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ma'iyatullah secara umum. Secara umum. Nah, maka tadi surah Al-Hadid ayat 4 wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu masuk kategori ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Ilmu Allah, kekuasaan Allah, pemeliharaan Allah, kerajaan Allah, penjagaan Allah ada bersama kalian siapapun, dimanapun kalian berada. Bukan zatnya, tapi ilmuhu, wa qudratuhu, wa sultanuhu, wa tadbiruhu.
Itu kalau umum. Wa mulkuhu termasuk. Nah, wa hadhil ma'iyah tujabu liman amana biha kamalu al-muraqabah lillahi azza wajalla. Ma'iyah dalam arti umum ini mengharuskan orang yang percaya, ya, mengharuskan bagi orang yang percaya adanya kesempurnaan pengawasan Allah azza wajalla. Allah azza wajalla. Jadi ini artinya Allah pengawasannya ada di mana-mana. Itu maksudnya. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, afdalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Seutama-utama keimanan adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala ada bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini ma'iyah apa ini? Annallaha ma'aka haitsuma kunta. Ma'iyah amma atau khosoh? Amma. Berarti ihsan enggak? Nah, orang yang sudah sampai pada level ihsan, nah berarti dia ngerasa diawasi oleh Allah. Nah, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yaraka kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana contoh dalil yang menunjukkan ma'iyah ammah? Disebutkan di antara surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu yang ammah ya. Yang ammah. Atau dalam surah Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah ada yang keempat di antara mereka. Wala khamsatun illa wa huwa sadisuhum. Dan tidaklah ada orang berkumpul berbisik-bisik 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aksar, tidak lebih sedikit atau lebih banyak dari itu, illa huwa ma'ahum ainama kanu, kecuali Allah selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini namanya ma'iyah apa? Ma'iyah ammah. Ya artinya mengetahui, menguasai, mengatur, memelihara, merajai dan seterusnya. Itu makna ma'iyah ammah. Tapi ada ma'iyah yang kedua, yaitu ma'iyah al-ma'iyah al-khassah. Apa itu? Fahiya allati taqtadi an-nasru wa ta'yid liman udifat lahu. Ya. Yaitu makna ma'iyah khassah adalah apa? Pertolongan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada sesuatu atau seseorang yang Allah sandarkan. Udifat lahu. Yang disandarkan kepada Allah. Nah, ini khusus. Untuk siapa? Untuk para rasul dan para pengikut para rasul. Ya. Wa hiya mukhtassah biman yastahiqu dzalika minar rusul wa atba'ihim. Nah, ma'iyah khassah ini ya, mewajibkan bagi orang yang percaya kepadanya ada kamalu as-sabat wal quwah. Ya, mewajibkan apa? Adanya kesempurnaan as-sabat wal quwah. Kekokohan dan kekuatan. Contoh, mana contoh dalil yang menunjukkan ma'iyah khassah? Ma'iyah khassah. Ya, innallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'as sabirin. Nah, dan seterusnya. Innallaha, ada ma'anya enggak? Yang pakai ma'a. Kan kita bicara ma'iyah. Innallaha, ya. Innallaha ma'al muttaqin misalnya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Apa tuh artinya? Ma'iyatullah bil muttaqin. Itu artinya apa berarti? Nah, an-nasru wat ta'yid. Pertolongan dan penguatan. Itu contohnya. Nah, terus kalau ada orang bertanya, apakah ma'iyah itu min sifatillahi ta'ala az-zatiyah
au min sifatihi al-fi'liyah. Iya. Ma'iyah itu sifat zatiyah atau sifat fi'liyah? Zatiyah. Nah, di sini terangkan. Annal ma'iyah al-ammah minas sifati zatiyah. Ma'iyah ammah itu termasuk kategori sifat zatiyah. Sifat zatiyah. Ma'iyah ammah. Zat Allah ya. Iya. Allah maha mengetahui. Allah maha menguasai. Allah maha mengatur. Allah maha merajai. Ini kan masalah rububiyah. Nah, ini namanya sifat zatiyah. Nah, itu ya. Li'anna muqtadoyatiha sabitatun lillahi ta'ala azalan wa abada. Karena konsekuensinya ya itu tetap bagi Allah Ta'ala ajali dari dulu. Tak pernah terpisah ilmunya Allah itu wa abadan dan selama-lamanya. Ilmunya Allah tidak pernah terpisah dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, wa ammal ma'iyah al-khassah, adapun ma'iyah khusus fahiya minas sifatil fi'liyah. Kalau tadi sifat zatiyah, tapi ma'iyah khassah itu sifat fi'liyah. Beda. Kok bisa? Karena konsekuensi dari kebersamaan Allah dalam arti khusus itu mengikuti sebab. Ketika sebab itu ada, maka ketika sebab ma'iyah khassah itu ada, maka ma'iyah itu jadi ada. Contoh, ada sekelompok orang beriman. Kan dia punya sebabnya, dia beriman. Bertakwa, sabar. Kesabaran, ketakwaan, keimanan itu adalah sebab. Ya. Yang menyebabkan apa? Datangnya pertolongan Allah. Datangnya penguatan Allah. Itu. Jadi kita kewajiban mencari sebab. Ya, tentu kita sebagai makhluk harus mencari asbab ya, sebab. Kaya. Kerja. Itu, berdoa kan gitu. Belajar dan seterusnya. Apa? Nah, secara gampang sifat fi'liyah Allah yang ma'iyah khassah itu sesuai dengan kehendak Allah. Betul. Karena sifat fi'liyah selalu berkaitan dengan min bimasyiatillahi azza wa jalla. Kalau Allah mau menguatkan, menolong, membersamai orang itu, maka terjadilah ma'iyah khassah. Kebersamaan dalam arti Allah tolong. Kenapa? Karena dia beriman. Karena dia sabar. Gitu. Kalau sudah sabar, sudah beriman. Nah, maka Allah akan membersamai dia. Dalam arti apa? Allah akan menolong dia. Allah akan menguatkan dia. Kalau dia udah sabar, dia beriman, maka innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Innallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang beriman. Tapi kalau keimanannya enggak ada, ketakwaan tidak ada, kesabaran tidak ada, kira-kira ma'iyahnya ada enggak? Ma'iyah khassahnya? Tidak ada. Dia enggak, Allah tidak akan menolong kalau dia tidak beriman. Allah tidak akan menolong kalau dia tidak bertakwa. Allah tidak akan tolong kalau dia tidak bersabar. Apa? Ma'iyah amahnya tetap ada. Karena itu sifat zatiyah. Kalau memberi iqab itu tidak khassah. Tidak apa? Memberi azab, memberi iqab itu tidak khassah. Dikaitkan dengan kata ma'a. Kalau memberi azab, memberi hukuman kan itu apa ada relevansinya dengan ma'iyah? Memberi azab. Tidak harus bersama ya. Tidak harus. Tidak harus. Tidak otomatis ini ada relevansinya dengan ma'iyatullah ya. Kalau mengazab itu. Apa? Ya kan Pak Prisko tanya. Ketika Allah menghukum suatu kaum gitu ya. Itu gimana gitu. Nah ya untuk menghukum kan tidak harus bersama-sama. Tidak. Relevansinya enggak pas ya. Nah,
Kita kan lagi bahas ma'iyah, ya kan? Kita lagi membahas kebersamaan Allah. Dan kebersamaan Allah itu ada berapa tadi? Ada 2. Satu apa? Ammah. Yang kedua, ma'iyatullah al-ammah artinya apa? Ya, membersamai dalam arti ilmu, kekuasaan, penjagaan, dan seterusnya yang berkaitan dengan masalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ma'iyah khosoh artinya apa? Pertolongan atau penguatan dari Allah. Ma'iyah ammah itu termasuk sifat apa? Sifat zatiyah. Tapi kalau ma'iyah khosoh itu termasuk apa? Sifat fi'liyah. Nah, ini menarik di sini nih. Jadi ma'iyah itu sifatun min sifatillahi ta'ala. Kadang ada kalanya dia min sifati zatiyah, min sifatihi az-zatiyah, kadang ada kalanya min sifatihi al-fi'liyah. Kapan ma'iyah Allah itu kita sebut sebagai sifat zatiyah? Kapan ma'iyah Allah itu kita sebut sifat fi'liyah? Gimana jawabannya? Saya tanya ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kapan ma'iyatullah itu disebut sifat zatiyah? Kapan ma'iyatullah itu disebut sifat zatiyah? Kepada setiap makhluk. Kapan? Ya, kapan? Bukan itu jawabannya. Atau pertanyaan sederhana gini. Ya, kapan bisa dibayar kapan kan? Iya tadi, kapan kita mengatakan bahwa ma'iyatullah itu disebut sifat zatiyah? Ketika kita meyakini rububiyah. Nah, itu jawabannya. Jadi kita katakan ma'iyatullah itu adalah sifat zatiyahnya Allah dalam konteks apa? Ma'iyah amma. Itu jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan kapan sifat ma'iyatullah itu disebut sifat zatiyah? Nah, dalam konteks ma'iyah amma. Itu jawabannya. Kapan ma'iyatullah itu disebut sifat fi'liyah? Dalam konteks ma'iyah khosoh, itu jawabannya. Bisa dipahami nggak? Nah, itu. Jadi dia lentur. Ma'iyatullah itu dia adalah sifat Allah yang kadang bisa menjadi sifat zatiyah, kadang menjadi sifat fi'liyah. Kapan disebut sifat zatiyah? Saat dalam konteks ma'iyah ammah, dan kapan disebut sifat fi'liyah dalam konteks ma'iyah khosoh. Ma'iyah khosoh. Apa artinya ma'iyah khosoh, Pak Anton? Maksudnya? Dalam kebersamaan. Kebersamaan Allah dalam arti kebersamaan Allah dengan makhluknya dalam arti apa? Nasrullah wa ta'yidullah, dalam konteks menolong, menguatkan. Nah, itu ma'iyah apa namanya? Ma'iyah khosoh. Tapi kalau wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ada kata ma'a enggak di sini? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ada kata ma'a enggak? Mana? Ma'akum. Berarti Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini namanya ma'iyah apa? Ma'iyah ammah. Maksudnya apa? Maksudnya ilmunya Allah ada bersama kalian, pengawasan Allah ada bersama kalian, pengaturan Allah ada bersama kalian. Itu. Jadi bukan zatnya Allah, tapi ilmunya, kekuasaannya, pengawasannya. Itu. Dan itulah yang disebut ma'iyatul al-ma'iyah al-ammah. Yeah. Nah, itu ajali abadi. Ajali abadi. Apa ajali itu? Dari dulu melekat dengan zatnya Allah Ta'ala. Abadi selama-lamanya akan selalu seperti itu. Jadi itu juga tergantung konteks dan objek. Objeknya juga
apa siapa yang dikenai itu. Ah. Nah, Ammah atau khosah itu. kalau ammah tidak umum itu makanya semua. Siapapun dia, mau orang kafir, orang mukmin, orang pendosa, banyak maksiat, itu Allah bersama mereka. Tapi tadi ma'iyah ammah gitu. Tapi kalau kita bicara orang-orang mukmin, orang-orang sabar, orang-orang takwa, berarti ma'iyahnya ma'iyah khassah. Artinya apa ma'iyah khassah? Pertolongan Allah, penguatan Allah kepada mereka. Pembelaan bisa tadi. Ya, jadi mulai sekarang nggak usah bingung kalau ada orang, le Allah ada di mana-mana le. Oh piye corone? Lah kan dalam hadis disebut dalam Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Antum bisa jelasin nggak tuh kalau ada orang ngomong gitu? Sekarang bisa jelasin nggak? Bisa. Oh bukan begitu artinya, kan gitu. Gimana tuh menerangkannya gimana? Kalau ada orang bilang Allah itu ada di mana-mana, kita tanya sama dia, apa buktinya kok kamu bilang Allah ada di mana-mana? Itu dalam Al-Quran disebutkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayo, misalnya ada orang ngomong begitu, berarti kan Allah ada di mana-mana. Gimana antum bantah dia? Nah, bukan zatnya Allah Ta'ala yang ada di mana. Nah, disitulah kemudian antum terangkan, akhi, i'lam, ketahuilah, anna ma'iyatallahi kismani. Antum bilang begitu. Bahwa, kalau bisa pakai bahasa Arab antum terangkan. Nah, antum gak paham, udah gak usah ngobrol antum gitu ya. Nah, gak usah takut. Jadi kebersamaan Allah itu ada dua macam. Kan sebenarnya memang lebih enak kalau menjelaskannya pakai bahasa Arab daripada pakai bahasa Indonesia. Betul atau tidak? Iya. Gampang membedakannya kalau pakai bahasa Arab. Iya. Gampang gitu bedainnya. Nah, kalau kita pakai bahasa Arab muter-muter itu pasti muter-muter itu. Nah, kalau ya tidak cukup mewakili, maka harus muter-muter kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab gampang banget. Nah, anna ma'iyatallahi kismani, ma'iyah ammah, ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah maknahu ilmuhu wa qudratuhu wa sultanuhu wa mulkuhu wa tadbiruhu. Wa amma ma'iyah khassah nasruhu wa ta'yiduhu. Nah, itu kan gampang gitu, neranginya gampang. Jadi ya bukan zatnya. Maka keliru kalau antum mengatakan Allah ada di mana-mana secara zat, keliru. Nah, itu. Itu ya. Apa? Dijamin gak tanya lagi. Nah. Ya. Oke. Jelas ya? Ya. Ini emang kalau kita belum pelajari pembahasan masalah ini, kalau ada orang tanya bingung kita memang. Iya kan? Kalau kita belum pelajari ini loh. Kan itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Coba antum dengarkan tuh ceramah ustaz-ustaz di YouTube yang mereka berpandangan Allah itu ada di mana-mana. Pasti dalilnya ini. Lah kalau kita belum ngerti kaidahnya, pasti bingung kita. Oh iya ya, piye? Tapi ketika kita sudah paham, kita bisa rinci. Maksud ma'iyah itu apa gitu. Saya kira ini ya, ini sebenarnya mengulang ya. Mudah-mudahan tambah kuat ingatan kita ini, sehingga nanti ketika ada orang tanya, kita bisa jelasin gitu. Bisa jelaskan ya? Nah, oke. Gimana Pak Yas? Lebih ringkas ya? Oke. Saya kira ini ya, Bapak-bapak dari sekalian. Nah, semoga ya sempat beberapa waktu lalu itu Mas Robi nanya juga seperti Mas Robi ya, bingung gitu. Itu gimana dengan dalil-dalil yang menunjukkan wah Allah itu bersama kita gitu. Lah, kan berarti itu gimana itu? Nah, itu tadi penjelasannya ini. Lebih simpel gitu ya, nggak usah ngomong capek-capek gitu ya. Nah, itu iya. Ada dulu di Qawaid al-Muslah juga diterangkannya. Nah, ini gimana? Ada yang muskil misalnya untuk ma'iyah khos
Ma'iyah khassah. Iya kosong. Itu kan didahului dengan sebab ya. Usaha sebab yang Ada sebab. gigih. Mm-mm. Kalau ditanya, Gini itu Cina kafir itu kepengen kaya raya langsung kaya. Itu bahannya gimana? Tidak ada sebab ibadah tidak ada. Allah tidak ada. Tapi kok kaya gitu? Orang kafir kok kaya? Nggak pakai sebab loh. Mungkin doa pun tidak pernah dia. Yang itu, wow miliarder. Halo? Pertanyaan saya itu untuk bantah itu bisa nggak mengakos? Ma'iyah khassah. Iya. Gimana maksudnya? Nah, nggak usah, yuk. Kan khoso itu diberikan pertolongan kepada orang yang mengambil sebab. Dia tidak mengambil sebab. Orang kaya kan Orang kafir kaya ada sebabnya nggak? Ada. Kerja keras. Iya. Nah, ada sebab kerja keras, bahkan yang halal haram nggak digubris gitu. Makanya jadi kaya. Itu sebab. Mereka melalui sebab. menindas orang, dolim. Nah, itu sebab yang membuat mereka kaya kan? Iya. Jadi ada juga suap sana, suap sini. Nah. Mau kan sih? Ya. Mau kaya. Kemudian letak istidroj di mana? Letak istidroj di mana? Tahu. Sambungnya gitu oleh. Terus kedudukan istidroj di sini di mana? Istidroj. Di dulu. Enggak, ini antum sebenarnya membahas sesuatu yang berbeda. Iya, lain konteks. Istidroj, terus yang kaya tanpa berdoa. Itu ini namanya antum memaksakan untuk dikait-kaitkan dengan ma'iyah gitu. Itu enggak, ya, enggak. Iya, betul. Nah, ini itu konteksnya lain, Bukan. Sebenarnya tidak ada relevansinya gitu. Ya, gimana antum? Ini masalah ma'iyah yang sama kosong itu ada dalil spesifiknya enggak? Yang langsung menunjuk kalau Ya tadi, yang semua disebutkan di sini itu dalil terang itu. Ma'iyah amma tadi kan dalam surah Al-Hadid itu, wa huwa ma'akum aynama kuntum. langsung ditafsirkan. Ya, maka itu kum di situ kan umum. Siapapun gitu. Kalian itu siapapun. Tapi kalau innallaha ma'al mu'minin kan spesifik itu. Khusus orang beriman saja kan yang Allah bersamai. Nah, itu kan dalil itu juga dipakai orang Jamiah untuk Allah itu ada di mana-mana ini. Nah, kalau pemahaman Ahlussunnah kan umum tuh karena itu ilmunya, kekuasaan. Itu apakah ada dalil yang untuk menunjuk ke itu yang sesuai pemahaman Ahlussunnahnya ini? Itu ada dalil yang spesifik enggak? Itu di luar konteks. Atau hanya penafsiran saja? ya ini penjelasan ulama berdasarkan dalil. Misalnya untuk menolak orang Jahmiyah kan mereka semua menggunakan dalil yang sama kan? Ya kan? Tapi mereka mengatakan Allah secara zat ada bersama makhluk di mana-mana. Kan gitu. Nah, apa dalil mereka? Tadi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Apakah juga mereka bisa mengatakan innallaha ma'al mu'minin? Itu juga menunjukkan berarti Allah ada di mana-mana. Mungkin saja mereka menggunakan itu dengan menafsirkan seperti yang mereka yakini ya. Allah ada di mana-mana secara zat. Nah, tapi itu terbantahkan dengan kaidah kalau Allah ada di mana-mana berarti Allah menyatu dengan makhluk yang kecil sementara Allah maha besar. Kan muhal, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, itu bantahannya. Dalilnya mungkin bisa sama, tapi konsekuensinya beda gitu. Kalau dipahami Allah secara zat ada di mana-mana, ini muhalun akalan wa syar'an. Secara akal dan secara syariat tidak masuk akal, mustahil. Nah, itu jelas merendahkan. Nah, disitulah kekacauan cara berpikir orang Jahmiyah. Maka dengan demikian mau tidak mau kata innallaha ma'akum aynama kuntum itu harus dipahami ma'iyah ammah tadi.
kebersamaan Allah secara ilmu. Kan nggak nabrak kalau gitu. Kalau dipahami secara zat kan akan nabrak dalil yang lain. Nah, itu bantahannya. Menggunakan dalil lain ya. Menggunakan dalil lain untuk menegaskan bahwa kata ma'iyah Allah di sini itu ma'iyah ammah atau ma'iyah khossah. Yang artinya kalau ma'iyah ammah ilmu, kekuasaan, pengawasan, sementara ma'iyah khossah artinya pertolongan, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak Wikan. Jadi harus menggunakan dalil lain yang membantah pemahaman orang Jahmiyah itu. Kan paham mereka secara zat Allah ada di mana? Apakah itu mungkin? Itu pertanyaannya. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Apa sebab? Ya Allah Maha Besar. Lah kalau Allah ada di mana-mana, sementara makhluk bumi ini aja kecil banget. Boro-boro dengan Allah, dengan arsnya aja bumi nggak akan muat gitu. Lah, lalu bagaimana kalau dipahami Allah ada di mana-mana kan gitu? Oh, berarti kata ma'iyah di situ, ma'a di situ artinya ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya dan seterusnya. Itu Pak Wikan. Jadi harus melihat dalil lain ya. Cara untuk bisa membantah orang-orang Jahmiyah. Jadi pemahaman yang sekarang ini mengikuti Jahmiyah itu ya? Yang gimana itu? Maksudnya Maturidiyah dan Yang bunyinya gimana? Bunyi pandangannya? Allah ada di mana-mana. Iya, betul. Yaitu paham Jahmiyah. Itu. Dan itu batil. Batil. Mereka cuma mengadopsi dari Jahmiyah itu. Itu. Akhirnya mereka menolak tuh. Akhirnya. Jadi baik. Jelas ya Bapak-bapak ya. Semoga bisa ditangkap ya penjelasan yang kita bahas. Kita tutup dulu, nanti kita lanjut silakan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.